Puji Tuhan, seringkali orang bertanya, kok ketika saya menabur, saya menerima berlipat kali ganda dari Tuhan. Nah, saya berbicara ini bukan hanya cuma cerita dongeng atau cerita yang memotivasi jemaat untuk memberkati para hamba Tuhan. Oh tidak, saya hanya mau menceritakan apa yang saya alami dalam hidup saya. Ya, cerita yang nyata, cerita yang benar-benar saya alami gitu. Nah, saya masih teringat dengan sebuah peristiwa baru-baru ini yang belum lama ini. Ada seorang teman, dia datang ke rumah. Nah, teman ini sedang sharing tentang kehidupan dia, keluarga dia, di mana dia punya anak yang banyak, lalu kerjaan lagi mandek, dan pendapatan dia otomatis berkurang dan sebagainya. Nah, saya waktu mendengar cerita beliau, hati saya sebenarnya sudah tersentuh. Nah, di situ saya memberikan sejumlah uang kepada dia. Kemudian dia cerita lagi pada saat yang kami ngobrol. Lalu singkat cerita, saya berdoa buat dia. Nah, kemudian ketika saya berdoa buat dia, hati saya ini Tuhan gerakkan lagi untuk memberikan uang tambahan lagi buat dia. Dan singkat cerita, setelah itu ya sudah, hari sudah berlalu. Keesokan harinya, ketika saya berdoa buat seorang teman, ya dia seorang Dayak, ya. Jadi saya berdoa buat dia, dan setelah itu ya sudah selesai. Saya hanya tidak menyangka di mana Tuhan kemudian memberkati saya lewat seorang teman orang Dayak ini. Dia memberkati saya dengan jumlah di mana apa yang saya tabur buat teman saya yang pertama itu, dia memberikan saya uang dengan menambah satu angka nol lagi di belakangnya. Jadi itu bisa berkisar 10 kali lipat. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini bukan cerita pertama dalam hidup saya, di mana misalnya saya menabur 200.000, saya menerima 2 juta. Lalu kemudian saya menabur 500.000, saya menerima 5 juta. Ada banyak kisah dalam hidup saya selama bertahun-tahun di mana saya mengalami hal begitu. Menceritakannya memang gampang, Bapak Bu terkasih, tapi untuk kita mengalami ini memang kita diuji oleh Tuhan. Di mana itu semua itu posisinya kita itu lagi kepepet. Kita lagi butuh, tapi Tuhan itu menguji hati kita. Apakah kita mau taat atau tidak? Tapi seringkali saya bersyukur sama Tuhan, saya taat. Dan saya bercerita tentang masa pelipat kali ganda ini bukan tujuannya supaya jemaat akhirnya Anda memberi buat hamba Tuhan. Jangan salah paham. Ini saya cerita tentang apa yang saya alami dalam hidup saya. Dan seharusnya setiap orang melakukan firman Tuhan, tidak terkecuali dia mau jemaat atau pendeta atau siapapun, dia pasti menerima itu berkat dari firman itu. Nah, apa yang saya alami dalam hidup saya selama bertahun-tahun dalam hidup saya, setiap kali saya menabur, saya pasti Tuhan berkati. Tidak ada ceritanya saya menabur, lalu saya tidak mendapat berkat tersebut. Tetapi saya mau garis bawahi bahwa saya menabur tujuannya bukan supaya saya dapat berkat. Ya, ada orang itu coba mau memancing Tuhan dengan cara begitu. Dia menabur dengan tujuan, dia berharap Tuhan memberkati atau Tuhan membalas. Sebab itu konsep pemikiran yang salah. Bapak Ibu terkasih, saya mau jelaskan tentang pelipat kali gandaan ini. Nah, yang pertama begini, Bapak Ibu. Siapa yang menabur,
dia pasti akan menuai. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, ada firman Tuhan lagi yang berkata begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Bapak Ibu terkasih, begini. Banyak orang, dia berani menabur ketika dia lagi punya semuanya, alias dia punya berkat lebih. Nah, dia bisa memberikan 10 juta atau berapa, karena harta kekayaannya itu ber-MM. Nah, orang berani menabur karena dia termotivasi dengan mendengar firman-firman yang seperti begini, lalu dia itu dasarnya itu salah. Harusnya dasarnya itu kasih. Bapak Ibu terkasih. Nah, orang berani menabur karena berpikir pasti ada untungnya. Seperti investasi. Bapak Ibu terkasih, ini bukan investasi. Tapi ini lebih kepada kita taat sama firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau cerita Roh Kudus menggerakkan hati Anda untuk menabur? Apakah Anda akan menolak? Misalnya, Anda melihat seorang hamba Tuhan itu. Anda sudah lihat penampilannya. Ya, penampilannya tuh keren, jasnya keren, semua keren, dia pakai mobil, dan Anda punya mindset pasti berpikir, ini hamba Tuhan sudah diberkati, ngapain lagi saya kasih dia duit? Nah, seringkali jemaat banyak hari-hari ini punya pemikiran yang salah seperti begitu. Nah, kalau misalnya Roh Kudus hari ini menyuruh Anda untuk memberkati orang tersebut, pastinya ada pergolakan dalam hati Anda berpikir, dia sudah kaya, ngapain saya kasih dia duit? Nah, yang terpenting di sini adalah Anda harus taat pada Tuhan. Saya percaya kalau siapa yang menabur, dia akan menuai. Nah, di sini dibutuhkan sebuah ketaatan kita pada suara Tuhan. Saya seringkali Tuhan hadapkan dengan hal-hal begitu. Ketika saya ada di pedalaman, saya dapat uang, itu dari persembahan dari gereja yang saya khotbah sebelumnya. Tetapi ketika saya berada di gereja yang sekarang ini, saya melihat hamba Tuhan itu kasihan. Dan ketika Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk memberkati hamba Tuhan tersebut, saya nggak akan pakai mikir. Karena saya tahu bahwa ketika saya melakukan firman Tuhan, hati Tuhan pasti disenangkan. Dan hukumnya itu, siapa yang menabur, dia akan menuai. Bapak Ibu jangan heran. Banyak orang bercerita tentang kesusahan hidup para hamba Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih. Itu dulu saya alami. Tetapi hari ini saya berani berkata, hidup saya Tuhan berkati. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya butuh apa, saya berdoa, baru Tuhan jawab. Dan itu saya happy saja. Saya nggak pernah mengalami namanya kekurangan makan, untuk hidup dan sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu hukumnya ini. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Yang kedua, begini. Bapak Ibu terkasih harus tahu bahwa penuaian itu tidak pernah satu sama dengan satu. Maksud saya begini. Tidak pernah satu sama dengan satu, yaitu Anda menabur 100.000. Nah, Tuhan akan kembalikan Anda 100.000. Saya suka dengan 5 roti dan 2 ikan, di mana bermultiplikasi bisa memberi makan 5.000 orang. Saya suka dengan cerita-cerita seperti begitu, bagaimana Yesus membuat mujizat di luar nalar kita manusia. Jadi, hitungan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak berlaku di Tuhan. Nah, begitu juga yang saya tahu, bahwa penuaian itu tidak pernah kamu tabur 1, kamu tuai 1. Saya senang mendengar tentang bagaimana 1 biji buah pohon pepaya saya tabur, saya tanam. Dia bertumbuh menjadi pohon besar, menghasilkan lebih daripada 10 buah pepaya. Nah, di 1 buah pepaya terdapat
bisa ratusan biji buah pepaya atau lebih. Nah, saya nggak tahu. Kalau hitung aja 10 bisa kari ratusan, ribuan, atau berapa. Hasilnya banyak sekali. Itulah yang saya percaya bahwa Bapak Ibu terkasih, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Bahwa enggak selamanya kita tabur 100.000, Tuhan kan balas 100.000. Itu bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Makanya saya nggak pernah pusing Bapak Ibu terkasih ketika saya ada pelayanan di pedalaman. Ada satu gereja di mana saya khotbah, saya sudah bersusah payah, berkeringat, basah dan sebagainya, masuk ke situ, jalan hancur dan sebagainya. Sampai kita kotor dengan lumpur dan sebagainya. Buntutnya terakhir, hamba Tuhan tersebut ngomong apa? Pak, terima kasih ya. Kami minta maaf tidak bisa memberikan apa-apa. Padahal uang persembahan dari jemaat ada. Tapi dia tidak mau memberi. Tidak masalah. Kalau gereja tersebut tidak bisa memberkati saya dari uang persembahan kolektor yang ada, di gereja berikutnya Tuhan bisa kasih. Biasanya mungkin orang berpikir bahwa satu gereja PK-nya sekian. Tetapi Tuhan bisa kasih PK-nya itu 2 kali lipat di gereja yang kedua. Atau bahkan Tuhan bisa mengkontak seseorang anak Tuhan. Kemudian anak Tuhan itu tanpa alasan menelpon saya. Dan kemudian anak Tuhan itu memberikan saya jumlah uang. Yang kalau saya bilang, kalau PK seorang pembicara 300.000, anak Tuhan itu kasih lebih daripada 300.000. Nah, itulah yang saya bilang bahwa penuai tidak pernah 1 sama dengan 1. Jadi sangat-sangat percaya dengan firman Tuhan ini. Bahwa Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadakan, yang digoncang, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam beribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini perhatikan. Apa yang kita pakai untuk diukur, kita ukur apa, akan diukurkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita harus percaya dengan mujizat. Kalau Tuhan menyuruh Anda menabur, orang tersebut mungkin tidak bisa membalas Anda. Orang tersebut tidak akan bisa memberikan Anda uang. Tetapi ingat baik, Tuhan bisa melakukan mujizat dengan orang lain. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat dengan orang-orang berikutnya yang akan datang sama hidup Anda. Dan ingatlah, di sini kita butuh yang namanya iman. Yaitu Anda mempercayai bahwa tidak selamanya 1 sama dengan 1. Nah, di Alkitab, di firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4b dikatakan gini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya suka sekali dengan firman ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu terkasih, Anda percaya apa? Kalau Anda percaya hari ini bahwa ketika Anda menabur, duit Anda hilang, duit Anda habis. Lalu ada orang-orang dunia atau orang-orang Kristen yang lain akan datang sama Anda dan berkata gini, Pak, jangan banyak memberi kepada gereja. Pak, lihatlah, itu pendeta Bapak itu. Pak, dia punya banyak duit. Saya menjamin, hatimu pasti terpengaruh dan pikiranmu akan bilang, saya nggak akan mau menabur. Tetapi, kalau Anda percaya dengan firman Tuhan, Anda beriman. Anda beriman itu berarti Anda melakukan sesuatu di batas nalar Anda. Itu namanya Anda beriman. Itu menentang batas-batas yang ada. Kalau orang lain berkata begitu, saya masa bodoh Pak Bu. Saya hamba Tuhan mengajarkan jemaat untuk menabur. Kalau saya cuma bisa ngomong saja, percuma saya mau rekam video hari ini. Saya justru banyak mengalami hidup saya Tuhan berkati, yaitu masalah uang. Kenapa? Karena saya taat pada suara Tuhan. Karena saya percaya kalau saya melakukan, saya beriman. Saya diberkati oleh Tuhan. Ya jadilah sesuai iman saya.
Matius pasal 9 ayat 29. Jadi sesuai iman saya. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya nggak pernah dalam hidup saya, Pak Bu, mohon maaf. Saya datangin jemaat, saya nelfon, saya bilang, kasihan kami, beras kami sudah habis. Oh, uang bensin kami sudah habis. Oh, kami tidak punya uang buat makan lagi. Tidak pernah, Pak Bu. Pelayanan sudah lebih dari belasan tahun. Tidak pernah saya begitu, Pak Bu. Kenapa? Karena saya percaya, Tuhan yang saya percaya itu seperti begitu. Bahwa ketika saya melakukan firman Tuhan ini, saya diberkati oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu alergi dengan namanya diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu salah. Ada orang bilang, khotbahnya berkat, berkat, berkat. Terus saya mau bertanya lewat kesempatan ini. Kalau Anda berkata begitu, berkat dan berkat, berkat. Bicaranya itu terus. Lalu saya mau bertanya, memangnya Anda tidak butuh finansial Anda diberkati oleh Tuhan? Sehingga Anda tidak mau mendengar firman begini. Kalau saya pribadi, kalau saya kurang dalam finansial saya akan mencari khotbah-khotbah begini. Supaya bagaimana saya bisa keluar dari kemiskinan saya. Puji Tuhan. Saya sangat percaya, satu tidak sama dengan satu. Tetapi ketika saya menabur 100.000, Tuhan bisa memberkati saya 1 juta. Tuhan bisa memberkati saya 20 juta. Tuhan bisa memberkati saya berapa saja. Tergantung iman saya. Jadi ketika saya Tuhan gerakkan, iman saya harus bekerja. Bukan nalar saya lagi bekerja. Kalau nalar saya bekerja, saya akan bilang, kemarin baru datang satu hamba Tuhan. 200.000 kita kasih. Datang lagi satu hamba Tuhan. 200.000. Datang lagi satu hamba Tuhan. Duitmu bakal habis. Saya percaya penuaian itu tidak selamanya. Saya beri 200.000. Tuhan berkati saya 200.000. Melainkan yang saya percaya adalah saya taat pada Tuhan. Saya menabur 200.000. Tuhan bisa lipatkan 10, 20, 30, dan lain sebagainya. Tergantung kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, hal yang ketiga ada begini. Belas kasihan pada sesama. Jadi yang pertama, tadi saya sudah membahas tentang siapa yang menabur, pasti menuai. Penuai tidak pernah satu sama dengan satu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu belas kasihan pada sesama. Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan begini. Siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memiutangi Tuhan, dia akan membalas perbuatannya itu. Saya suka Inggrisnya. Dengar baik. He that had pity upon the poor, leaned unto the Lord, and that which he had given will he pay him again. Dia yang menaruh belas kasihan pada orang miskin memiutangi Tuhan. Bayangkan, Bapak Ibu terkasih, kalau ini benar ada firman Tuhan, Amsal 19 ayat 17, dan ini firman juga yang meremah dalam hidup saya. Gimana saya kalau lihat orang miskin tidak punya uang buat makan? Gimana kalau saya lihat ada seorang hamba Tuhan yang sudah 8 tahun STNK-nya ditahan oleh itu yang bagian pinjam meminjam itu. Saya juga ketika melihat seorang hamba Tuhan yang sudah tidak punya beras lagi untuk makan, yang tinggal sudah beras bercampur jagung di NTT, di mana saya juga mendengar kisah hamba Tuhan yang BPJS-nya belum dibayar dan kemudian dia harus ke rumah sakit. Nggak punya uang. Pak Bu, yang saya tahu, ketika saya melakukan firman, saya diberkati. Saya mengalami berlipat kali ganda dari Tuhan. Saya nggak pernah kurang dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya tahu firman ini. Amsal 19 ayat 17. Kalau kamu menaruh belas kasihan pada orang-orang miskin, orang-orang nggak punya, orang-orang lemah, Anda sebenarnya memiutangi Tuhan. Dengar baik, mana ada ceritanya Tuhan mau berhutang sama Anda? Tuhan dalam nama Yesus tidak akan berhutang sama Anda.
Dan Tuhan tidak akan mau berhutang sama Anda. Anda melakukan belas kasihan, Anda ini sedang membuat Tuhan berhutang sama Anda. Dan Tuhan tidak akan mau berhutang sama Anda. Tuhan, Pak Yesus pasti akan membalas kebaikanmu, kemurahan hatimu. Saya pernah menolong orang yang dia sudah tidak punya uang untuk membayar kontrakannya lagi. Saya pernah menolong orang yang dia punya rumah pastorinya sudah hancur-hancur. Ada yang bahkan sudah mau diusir. Saya tolong mereka. Dasarnya kasih. Dasarnya sekali lagi bukan berharap saya akan terima berkat dari Tuhan yang besar. No. Tapi saya tahu firman Tuhan ini. Dalam waktu yang tidak butuh waktu lama, Tuhan Yesus memberkati saya. Kenapa? Dasarnya belas kasihan pada sesama. Pak Bu, percuma kita tuh pinter khotbah di mimbar, bicara soal kasih. Saya paling tidak suka berbicara kasih di khotbah saya. Kenapa? Buat saya, kasih nggak usah banyak dibicarakan. Praktekkan saja. Ngapain banyak dibicarakan? Praktekkan saja. Jangan banyak berbicara tentang kasih tapi prakteknya nol besar. Bapak Ibu kasih, saya bisa ngomong begini karena saya melakukannya dan saya mengalami. Saya nggak pernah bercerita banyak di khotbah-khotbah saya sebelumnya tentang bagaimana saya membantu seseorang hamba Tuhan yang motornya 8 tahun BPKB-nya ditahan oleh Adirah, oleh siapapun, karena dia nggak bisa melunaskannya. Ya, karena dia nggak bisa melunaskan, makanya ditahan. Itu. Dan saya nggak pernah bercerita tentang bagaimana, tentang rumah pastor itu sudah hancur, atau gimana, terus kami datang memberkati hamba Tuhan tersebut. Dan itu menurut saya nggak perlu saya expose. Nah, pada saat saya khotbah begini, saya hanya mau ngasih contoh. Bapak Ibu, kalau Anda punya belas kasihan pada sesama, Tuhan nggak pernah lupa sama Anda. Jangan bilang percuma. Saya melakukan semua kebaikan buat gereja, buat hamba Tuhan. Pak Bu, kalau Anda bilang Anda percuma, saya ini lebih percuma lagi. Karena hidup saya sebagai seorang misionari hanya mempedulikan hamba Tuhan di pedalaman. Saya lebih lagi parah. Tapi saya mau bilang, saya nggak parah. 2025, hari ini, saya baik-baik saja. Saya nggak ada masalah. Saya mau melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saya berbelas kasihan pada sesama, Tuhan Yesus pasti memberkati saya. Tuhan Yesus nggak akan berhutang sama saya. Tuhan Yesus itu terlalu baik. Dia tahu orang-orang kasihan. Dia tahu orang-orang lemah ini. Makanya dia mau lihat respon hari ini. Apakah Anda cuma bisa melihat dan Anda lewatin saja seperti kisah yang Tuhan Yesus ngomong? Apakah Anda cuma lihat kemudian Anda tersentuh? Cuma sampai tersentuh, tapi tangan dan kakimu tidak bergerak. Apakah kamu sudah lihat, kemudian kamu diam-diam, tapi tangan dan kakimu sudah mulai bergerak menolong orang tersebut? Itu Tuhan yang tahu. Saya percaya kejadian-kejadian di dunia ini, Tuhan jadikan itu sebagai ujian buat kita manusia. Berkatnya di sorga sudah tersedia buat setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan. Tapi seringkali ketika orang diperhadapkan dengan hal-hal begitu, dia nggak punya belas kasihan. Bahkan orang mau makan, nggak punya uang makan buat hidup, dia cuma lihat aja. Kau ngomong soal kasih, pasang status soal kasih, oh nomor 1. Dia cuma lihat aja. Pak Bu, saya mau bilang, kalau Anda lihat Roh Kudus jamah hati Anda, gerakan hati Anda, jangan segan kasih dia uang buat dia makan. Jangan suka ngomong gini, dia pemalas, kasih uang buat apa resminya. Sudahlah, kalau Anda punya belas kasihan, kasih saja. Tidak usah diomongkan. Kasihan kalau begitu. Saya percaya semua manusia di bumi ini Tuhan kasih. Mau berdosa nggak berdosa, semua dapat matahari, oksigen, kehidupan dari Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini, ketika Anda sudah mengetahui firman Tuhan ini,
bertindak. Saya tadi sudah jelaskan cara menerima pelipat kali gandanya Tuhan. Yang pertama, siapa yang menabur, dia pasti menuai. Yang kedua, penuaian itu tidak pernah satu sama dengan satu. Yang ketiga, ada firman Tuhan Amsal 19 ayat 17. Belas kasihan pada sesama membuat Tuhan memberkati Anda. Maju terus dalam Tuhan. Hidup kita biar terus dalam kelimpahannya berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin.